Menurut sebuah laporan berjudul Desibiri Seporwek dalam koran Mas Bode terbitan Rotterdam, edisi 7 Juli di tahun 1903 menyebutkan bahwa orang pertama dari Hindia Belanda yang naik kereta api Trans-Siberia ke Eropa adalah Said Djong Badila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang mutiara di Tanah Banda. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya buat saudara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Seperti rangkaian-rangkaian sejarah lainnya, sejarah periode silam Kepulauan Banda menyisakan cerita-cerita menakjubkan lainnya selain wangi aroma pala. Salah satunya adalah tentang mutiara. Cerita tentang mutiara terpapar di hampir seluruh peradaban besar yang ada di dunia ini. Salah satu catatan dari peradaban Cina menyebutkan bahwa 23 abad sebelum Masehi, penguasa Cina saat itu telah menerima mutiara sebagai bagian dari upeti. Cerita akan mutiara di Tanah Banda dapat kita telusuri dari beberapa literatur yang ada. Salah satu literatur yang bercerita singkat soal mutiara di Tanah Banda ini adalah buku yang ditulis oleh Des Alwi. Buku yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh Cornell University New York ini dibuka oleh Des Alwi dengan bercerita tentang keluarga dan orang-orang Banda. Silsilah Des Alwi menarik untuk ditelusuri karena akan membawa kita pada salah satu perusahaan keluarga ternama yang bergerak di bidang mutiara. Ayah Des Alwi bernama Alwi Abu Bakar yang berasal dari Ternate, yang mana masih merupakan keturunan Sultan Palembang yang dibuang ke Banda. Dari garis ibu, kakek Des Alwi bernama Said Djong Badila. Ibunda dari Said Djong Badila adalah anggota dari keluarga Tai yang merupakan keturunan dari dinasti Ming Cina yang kala itu menyerang Batavia pada pertengahan abad ke-17 dan diasingkan ke Pulau Banda. Ibunda dari Said Djong Badila memiliki dua saudara perempuan lain yang menikahi pria keturunan Spanyol dan pria beretnis Cina. Sedangkan ibunda Said Djong Badila menikahi Abdullah Badila. Kakek dari Abdullah Badila adalah Said bin Aidid yang pada batu nisannya tertulis tahun 1797 dan menjadi bukti awal kehadiran keluarga Badila di Kepulauan Banda. Salah satu keturunan marga Badila ini yang mungkin masih sering saudara dorang lihat di televisi adalah Fauji Badila. Fauji Badila mengawali karirnya sebagai seorang model, lalu kemudian merambah ke dunia akting. Selain itu, Fauji Badila sendiri bahkan pernah menjadi duta pariwisata Banda Neira. Kehadiran orang-orang Cina ke Kepulauan Banda menjadi segmen sejarah tersendiri yang cukup menarik.
Kedatangan mereka ke Banda diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16 setelah Belanda melakukan genosida terhadap penduduk asli di Banda. Genosida yang dilakukan adalah membunuh lebih dari 2.500 orang. Diperkirakan dari 14.000 orang Banda, tersisa hanya 480 orang asli setelah genosida dilakukan. Belanda kemudian mendatangkan orang-orang dari luar seperti Makassar, Bugis, Melayu, Cina, Portugis, dan Buton untuk bekerja di Pulau Banda. Abdullah Baadila adalah salah satu pengusaha pada saat itu yang kapalnya menjadi kapal pertama yang beroperasi melayani Banda dan Gresik, Jawa Timur. Abdullah Baadila wafat ketika anak tertuanya, yakni Said Jong Baadila, masih berumur 17 tahun. Adik keduanya Abdul Rahim 16 tahun dan Salim 15 tahun. Ketiga bersaudara ini membentuk perusahaan baru bernama Baadila Brother. Masyarakat setempat biasa memanggil mereka dengan nama Cina mereka, yakni Jong, Nana, dan Koko. Di tangan Said Jong Baadila inilah pengembangan usaha perusahaan dilakukan. Kapal mereka yang awalnya hanya melayani pengiriman barang atau kargo, dikembangkan untuk melayani penumpang yang ingin bepergian. Memasuki tahun 1880, tepat saat berumur 24 tahun, Said Jong Baadila menyadari bahwa adanya pasar yang terbuka lebar di Eropa untuk kerang mutiara. Untuk bisnis ini, Said Baadila melakukan pencarian di perairan Maluku, Papua, bahkan sampai di selatan Filipina. Saat itu, terjadi persaingan yang ketat antara penyelam mutiara dari Australia, Jepang, dan Spanyol Filipina di perairan Laut Banda dan Aru. Hal ini akhirnya memaksa Belanda untuk mengatur eksploitasi mutiara di perairan ini. Untuk mendominasi bisnis mutiara di Banda, Baadila Brother pun telah membuat kesepakatan dengan pengusaha lokal serta penyelam-penyelam mutiara independen. Saat itu, mereka memiliki sekitar 30 kapal perahu layar yang mempekerjakan lebih dari 300 pekerja untuk pekerjaan menyelam di dasar laut guna mencari batu permata dalam usaha yang dioperasikan hanya di Pulau Banda yang telah menghasilkan keuntungan yang besar bagi masyarakat setempat. Di samping mendapatkan pendidikan dan pelatihan bidang bisnis industri di bawah bimbingan beliau pribadi, sehingga masyarakat penduduk Pulau Banda memberinya nama atau gelar Raja Permata. Saat menambah armada kapalnya untuk pencarian mutiara, Said Jong Baadila merekrut anak buah kapal dari Papua dan beberapa orang-orang Jepang sebagai penyelam. Walaupun membayar biaya cukup mahal kepada pemerintah Hindia Belanda saat itu, Baadila diberikan hak tunggal untuk melakukan penyelaman pengambilan mutiara yang berada di Laut Aru, Pulau Banda, Seram, Misol, serta Kepulauan Raja Ampat.
dengan memberikan hak tunggal kepada Badila Brother, memberikan kemudahan tersendiri bagi Hindia Belanda dalam mengatur kawasan penyelaman. Said Jong Badila akhirnya menjadi pengekspor pala, mutiara, serta kerang mutiara nomor 1 di Banda. Kapiten Orang Lima, demikianlah gelar yang diberikan oleh Belanda kepada beliau pada tahun 1909. Walaupun beliau lebih sering dipanggil dengan sebutan Kapten Arab, kakek Des Alwi ini dikenal juga di Tanah Maluku dengan sebutan Tuan Besar Said Badila, Raja Mutiaranya Hindia Belanda. Selain itu, beliau juga disebut-sebut sebagai orang terkaya di zamannya, tidak hanya di Pulau Banda, tapi juga di Maluku. Said Jong Badila pernah berkunjung ke Eropa melalui negeri Cina dan menggunakan kereta api ke negara Siberia, Jerman, kemudian negeri Belanda yang terjadi pada tahun 1903 dalam rangka perjalanan bersama putra-putranya yang bersekolah di negara-negara tersebut, serta untuk mengobati matanya yang sedang sakit di Belanda. Hal tersebut membuat beliau tercatat sebagai orang pertama dari Hindia Belanda yang naik kereta api Trans-Siberia ke Eropa melalui Singapura dan Shanghai. Berita tentang kunjungannya ke negeri Belanda tersebut dimuat dalam 50 media cetak yang ditulis oleh guru besar tenaga akademik dari berbagai institusi pendidikan dan tokoh-tokoh gereja sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang sangat berharga yang telah diterima oleh masyarakat pendatang yang berbeda-beda agama itu di Kepulauan Banda. Dan di tahun tersebut juga diterbitkan profil dan foto pribadinya berikut riwayat hidup singkatnya, yakni berupa kalender dalam bentuk semi pemerintah. Itulah sedikit informasi tentang Said Jong Badila. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.